Oke, sambil nunggu yang lain, mungkin bisa langsung dimulai untuk kelompok 3. Komfis, ada Sony, Zahidan, Eko Budi, Noval Faros, sama Muharom. Silakan, bisa langsung share screen dan bisa langsung dimulai. Baik, mohon izin untuk saya. Ya, langsung aja silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 dengan judul Shape and Color Detector with Computer Vision Integrated with Fuzzy Logic dalam praktik sistem kendali cerdas. Nah, eh, untuk sebelumnya atau kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama adalah saya, Pak sebagai Product Manager. Kemudian untuk Mas Eko Budi, tim elektronik. Dan bersama dengan Mas Noval Faros. Kemudian ada Mas Zaidan Ahmad sebagai mekanik dan Mas Sony tadi sebagai program. Nah, untuk sebelumnya gambaran atau latar belakang dari proyek yang akan kami buat eh, adalah dalam era otomatisasi yang terus berkembang ini, mana robot otonom menjadi solusi yang semakin banyak dikembangkan untuk mengatasi berbagai kebutuhan dalam industri dan juga kebutuhan sehari-hari. Nah, salah satu kebutuhan utama dalam kemampuan robot saat ini adalah untuk mendeteksi dan membedakan objek berdasarkan karakteristik tertentu, sehingga dapat membantu kita yang sebagai manusia ini memiliki keterbatasan dalam memilah barang dengan cepat serta menghindari human error. Nah, berdasarkan dari kebutuhan tadi, proyek ini bertujuan untuk merancang dan merealisasikan sebuah robot picker atau transporter yang mampu bekerja secara autonomous dan juga mampu mengenali, mendekati, mengambil serta memindahkan suatu objek. Nah, sistem ini memanfaatkan teknologi vision atau penglihatan berbasis computer vision untuk proses identifikasi objek serta dikendalikan oleh sistem logika fuzzy guna memastikan pengambilan keputusan yang adaptif dan efisien di lingkungan yang dinamis. Nah, untuk konsep proyeknya sendiri itu eh, mau- mau- oh iya, akan dijelaskan oleh Mas Zaidan. Kepada Mas Zaidan, saya persilakan. Ya, selanjutnya untuk konsep proyeknya yaitu merancang suatu robot transporter otonom yang dapat mendeteksi, mendekati, dan juga mengambil objek secara otomatis berdasarkan bentuk dan juga warna. Robot memproses gambar lingkungan menggunakan computer vision untuk mengidentifikasi objek, kemudian menggunakan sistem fuzzy logic untuk mengatur gerakan motor agar bergerak halus dan presisi menuju objek yang telah diidentifikasi sebelumnya. Setelah berada dalam jangkauan, gripper akan diaktifkan untuk mengambil objek. Robot akan diuji dalam berbagai posisi ataupun kondisi untuk menilai keakuratan deteksi dan efektivitas pengambilan objek tersebut. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan hardware. Yang pertama adalah aktuator dan juga penggerak. Dalam hal ini membutuhkan motor DC untuk menggerakkan robot dan juga motor servo untuk menggerakkan servo dengan torsi yang memadai untuk objek seberat kurang lebih 50 gram. Selanjutnya yaitu sistem untuk pemrosesan dan kendali. Dalam sistem pemrosesan dan kendali memerlukan perangkat yang support untuk pemrosesan seperti microcontroller atau single board komputer untuk kendali dasar dan juga computer vision. Dan yang terakhir yaitu sensor visual. Dalam hal ini membutuhkan suatu kamera dengan dukungan real-time image processing. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan software di mana Baik, seperti yang akan kami gunakan akan berisi kendali gerak
yaitu mengontrol kecepatan dan arah motor kanan dan kiri agar robot bisa bergerak maju, mundur, belok kiri ataupun kanan, dan juga dapat mengatur gerakan agar mendekati objek. Kemudian eh, yang dibutuhkan yaitu computer vision atau image processing, di mana nantinya digunakan untuk mendeteksi objek berdasarkan warna dan bentuk, kemudian menentukan posisi objek di bidang pandang kamera, kemudian menentukan apakah objek sudah berada dalam jangkauan gripper, lalu selanjutnya yaitu ada eh, kebutuhan kontrol gripper yang digunakan untuk mengontrol servo motor atau motor gear untuk membuka dan menutup gripper dan aktif ketika objek sudah dalam radius jangkauan. Kemudian dibutuhkan pemetaan lokasi tujuan atau drop zone, yang dimana fungsinya untuk menyimpan atau menganalisis lokasi untuk meletakkan objek dan bisa melakukan koordinasi tetap, yaitu dengan menandai drop zone dengan visual atau warna tertentu. Uh, untuk flowchart-nya dapat dilihat seperti ini, yang dimana untuk berdasarkan kebutuhan sistem tadi, maka dapat kami gambarkan flowchart-nya seperti ini, yaitu pertama inisialisasi sistem, yaitu berikan input berupa kamera dan juga sensor, kemudian mengambil gambar dari kamera, selanjutnya mendeteksi dan mengidentifikasi objek, kemudian ada pemilihan keputusan apakah objek terdeteksi atau tidak. Jika tidak, maka robot sedikit berotasi bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Lalu jika iya, maka robot akan menavigasi ke objek menggunakan fuzzy logic, di mana kita tahu sendiri fuzzy logic sendiri dapat memberikan beberapa rule. Misalkan robot jika sudah dirasa dekat maupun objek berada di terlalu jauh di sisi kanan maupun di sisi kiri. Kemudian ada pemilihan keputusan lagi, di mana objek apakah sudah di depan robot. Jika tidak, maka akan kembali ke bagian ambil gambar dari kamera. Akan tetapi jika objek sudah terdeteksi, maka robot akan mengaktifkan gripper dan mengambil objek dan juga memindahkannya. Next. Berikut merupakan cara kerja dari mobile robot kami. Yang pertama itu adalah inisialisasi kamera. Di sini dilakukan agar kamera bisa digunakan. Lalu pengidentifikasian objek berdasarkan gambar dari kamera. Setelah kamera mengambil gambar, gambar tersebut langsung dikirimkan ke library yang bernama OpenCV. Dan OpenCV ini menerima gambar yang sudah diambil oleh kamera, itu bukan dalam bentuk PNG ataupun JPEG ke OpenCV, namun dalam bentuk array 3 dimensi, yang mana semisal kalau misalkan pixelnya itu 480 kali 640 dan nanti ada color channelnya itu 3, artinya setiap pixel yang terambil di dalam kamera itu akan dicari value dari RGB-nya. Lalu setiap setiap pixel tersebut akan dikirimkan ke OpenCV menggunakan library NumPy juga. Jadi yang kita perlukan juga memerlukan NumPy, OpenCV, dan PyCamera untuk menjalankan ini. Lalu ketiga ada pengamatan objek yang ditentukan. Ketika di depan kamera tidak terdapat objek yang sudah kita tetapkan, seperti misalkan tabung berwarna merah, maka robot akan berotasi sedikit demi sedikit seperti yang sudah tadi dijelaskan di flowchart, sampai objek itu terdeteksi di depan kamera mobile robot. Lalu untuk processing gambar, untuk menentukan posisinya itu seberapa jauh, di
di sini kita juga menggunakan fungsi moments yang disediakan oleh OpenCV. Jadi fungsi moments ini itu setelah diukur bendanya, maaf, setelah diidentifikasi bentuknya, ini akan menentukan dengan sendirinya titik tengah dari objek tersebut. Yang mana setelah itu dari kamera bisa menentukan koordinat X dan Y-nya. Sehingga nanti uh, mobile robot akan secara otomatis menggerakkan objek itu di tengah, yang mana dapat uh, membuat objek itu di tengah-tengah gripper dan lebih gampang untuk dijapit. Lalu untuk mengetahui jarak antara mobile robot dengan objek, kita perlu juga mengetahui ukuran objek yang nyata. Nanti kita bisa measure atau bisa ukur menggunakan alat ukur manual, penggaris seperti itu. Lalu ada focal length. Focal length ini merupakan sensor jarak antara sensor kamera dengan lensa kamera. Yang terakhir itu ada D kecil, ukuran objek digambar dalam bentuk pixel. Jadi untuk kita mengetahui jarak antara objek dan kamera, kita menghitung ukuran objek yang nyata dikalikan dengan focal length, lalu dibagi dengan ukuran objek yang ada di gambar, yang terukur di gambar dalam bentuk pixel. Next. Baik, untuk fitur robot yang akan kami buat sendiri, yaitu pertama, mendeteksi objek berdasarkan bentuk dan warna. Yang kedua, yaitu mengambil objek yang diinginkan. Dan yang terakhir, yaitu memindahkan objek dari suatu tempat ke tempat yang lain. Next. Nah, berikut merupakan gambaran dari desain robot yang akan kami buat, yaitu terdapat sebuah gripper di depan dan memiliki dua roda sebagai penggerak utama dan satu roda kecil di depan, atau disebut juga free wheel. Next. Untuk referensi yang kami gunakan sendiri, kami menggunakan YouTube dan jurnal yang kami temukan ada Google. Next. Mungkin sekian, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau Pak Ardi. Oke, langsung aja dari saya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail bagian fazinya ada di mana? Secara teknikal bagaimana apa dimanfaatkan untuk apa? Kemudian perhitungannya bagaimana? Estimasinya bagaimana? Izin menjawab, Pak. Untuk kajinya nanti akan kami gunakan di bagian kendali gerak, di mana di sana terdapat eh, terdapat dua buah motor yang di mana sistem yang akan kami gunakan menggunakan diferensial sistem, Pak. Jadi ketika ingin berbelok maka roda kanannya akan berhenti atau mundur dan roda kirinya akan bergerak maju, yang dimana nanti diintegrasikan menggunakan kamera sebagai inputnya nanti, Pak. Sebentar, belum nyambung saya. Fazinya itu digunakan untuk menggerakkan motor, berarti ya? Iya, Pak. Nah, itu berdasarkan apa? Acuannya apa? Sensor atau acuan, misalnya acuan yang membuat kecepatan motornya itu berbeda-beda. Itu apa acuannya? Untuk inputnya sendiri kami berdasarkan posisi objek yang telah diperhitungkan menggunakan kamera tadi, Pak. Jadi kamera, inputnya kamera begitu. Iya, Pak. Mungkin kamu bisa kasih gambaran nggak, apa namanya, penjelasan fazinya itu seperti apa? Ada nggak slide khusus yang bahas itu gitu atau ini kan cuma gambar robotnya ya? Soalnya selama slide
dari awal hingga akhir tadi saya menunggu informasi kaitan dengan fazinya. Kok nggak ada slide-nya yang detail menjelaskan kaitan dengan fazinya nanti kira-kira seperti apa gitu. Mungkin untuk gambaran dasarnya sendiri, eh, saya mencontoh dari proyek robot EPAC kemarin, Pak, di mana nanti eh, ada beberapa rule eh, di mana nanti ada klasifikasi, ada objek sudah dekat, terus objek eh, sudah lumayan dekat, dan juga objek-objek eh, jauh lebih dekat, dan juga objek sudah berada di bagian sisi kanan kah atau sudah di bagian posisi kiri. Nah, setelah itu nanti di bagian inference-nya atau pengambilan keputusannya sendiri nanti bisa berupa output cepat, eh, kecepatan cepat, sedang, dan juga lambat, Pak. Dan juga Oke, ini nanti saya ya oke coba saya ini coba coret. Kamu coba ganti slide yang banyak putihnya ya, Mas, nggak banyak tulisannya. Coba saya mau coret-coret ganti slide yang nggak terlalu banyak teksnya. Cari, nah misalnya sini cari yang banyak putihnya, banyak yang putihnya. Banyak. Ada oke di sini aja. Berarti misalnya ini objek, terus kemudian di sini robot, ya. Ini objeknya, nah ini objek, ini robot. Kamera di sini. Ini berarti kan melihat objek ini, gitu ya. Nah, pertanyaannya fazinya itu digunakan kalau tadi saya nyimak gitu ya, itu kan digunakan untuk mengatur kecepatan roda kanan dan kiri. Nah, kalau kondisinya seperti ini gimana? Dia di depannya lurus gini. ya Ini untuk coret-coretan saya kelihatan nggak, Mas? Kelihatan kan? kelihatan, Pak, kelihatan. Oh ya, ya oke, coba dijawab, Mas. Ya, jika seperti yang Bapak gambarkan di slide ini, maka nanti robot dapat bergerak cepat, terus ketika mendekati objek nanti akan ada perubahan kecepatan yang mungkin saja melambat. Nah, setelah itu jika dirasa sudah gripper sudah di range objek tersebut, maka nanti eh, grippernya akan membuka dan akan Enggak, mengambil. udah cukup. Udah cukup gripper itu nggak ada hubungannya dengan fazi kan? Ya, Ada Pak. hubungannya juga dengan fazinya nggak? Eh, tidak ada, Pak. Ya nggak ada, ya udah cukup. Yang pertanyaan saya cuma bagian fazinya aja. Ntar, ini saya clear dulu. Nah, berarti kalau kamu tadi bicara seperti itu, ini robotnya nanti di sini kecepatannya tinggi, terus melambat sampai di area yang memungkinkan untuk bisa diambil gitu kan ya? Iya, Pak. Oke, sekarang kalau kondisinya kayak gini, ini kok agak lambat ya. Nah, objek di sini, robotmu di sini, hadapnya ke sana, ya lurusnya ke sana, rodanya di sini sama di sini. Itu nanti gimana? Ya udah. Untuk jika di posisi seperti ini, maka nanti robotnya akan putar, Pak, mencari objek tersebut. Muter dulu, Iya, Pak. muter sampai muternya Sampai gimana maksudnya? muternya nanti sampai objeknya nanti terdeteksi di kamera, Pak. Oke,
Misalnya kamera POV-nya segini. Nah, sekarang berarti udah masuk nih. Gimana? Apa yang terjadi? Izin menjawab, Pak. Mungkin kalau objek sudah terlihat dan berada di ujung, kan misal kalau objeknya berada di situ, maka dari POV kamera objek akan berada di pojok ujung kiri atas kemungkinan. Nah, mungkin nanti robot akan sedikit bergerak rotasi ke kiri sehingga objek tersebut berada di posisi pas tengah kamera atau posisi tengah layar maupun di bagian atas, tengah ataupun bawah gitu, Pak. Berarti ini harus muter dulu ke sini sampai dia benar-benar lurus hadapnya ke sini. Gitu maksudnya. Iya, Pak. Berarti fazinya itu hanya digunakan untuk kecepatan lurusnya ini aja. Iya, Pak. Kalau kayak gitu sebenarnya ya secara teori bisa dikalkulasi ya, tapi secara aplikatif nggak terlalu kelihatan bedanya Mas. Kenapa? Karena lurus ya. Kalau lurus itu sebenarnya nggak usah pakai fazi gitu ya. Ini lurus, misalnya ini objek, ini ini robotmu. Kalau udah lurus gini, ini lurus ya, ini anggaplah lurus ya. Ya, kalau dihitung pakai fazi itu namanya kalau secara komputasi itu buang-buang power kamu, buang-buang komputasi. Kenapa? Karena lihat ini, kalau tinggal lurus begini, itu kan errornya sangat clear sekali ya, berdasarkan jarak dari antara robot dengan objek. Ya, sehingga kalau errornya besar, ya udah kecepatannya besar. Kalau errornya kecil, kecepatan kecil. Ini kan sifatnya proporsional. Bahkan ini cukup pakai P controller saja, nggak ada masalah. Ya, apalagi errornya seiring waktu sudah pasti berkurang dan eh kalau udah berkurang tidak mungkin naik lagi. Jadi errornya itu semakin lama semakin mengecil. Ya, errornya itu semakin lama semakin mengecil. Sehingga perubahan kecepatannya juga nanti otomatis ya semakin mengecil juga. Ya, beda dengan kasus kalau misalnya kamu bikin robot wall following ya, dindingnya kayak gini. Nah, robot yang di sini berjalan bisa mengikuti dinding ini ya, dinding ini atau line follower itu kan kecepatan roda kanan dan roda kirinya sangat fluktuatif. Bisa kecepatannya naik ya, bisa kecepatannya turun ya. Kalau ini udah pasti kecepatannya turun, nggak mungkin kecepatan naik lagi, wong jaraknya semakin mendekat. Jadi pemanfaatan fazinya di sini ya secara aplikatif ya pasti ada manfaatnya gitu ya. Cuman eh kalau dilihat dari harga komputasinya rugi. Kalau ini nggak mungkin kamu bisa membuat perhitungan atau hanya sekedar perhitungan yang sederhana susah. Makanya kemudian ada penerapan-penerapan algoritma misalnya kayak PID ataupun fuzzy. Ya karena untuk menghitung motor kanan dan motor kirinya ini benar-benar sangat bergantung dari jarak ini dan jarak ini sangat fluktuatif, bisa dekat, bisa sangat jauh gitu ya. Makanya kemudian cukup efektif ketika menggunakan metode-metode ini. Kalau ini benar-benar hanya tinggal dikalikan suatu konstanta, ya errornya dikali dengan suatu konstanta, ketemu kecepatannya. Kalau errornya ini turun, otomatis V-nya juga turun. Ya, nggak perlu capek-capek ngitung pakai fuzzy. Ya, itu secara secara logika kalau kita udah ngomongin untuk harga komputasi ini
wasting time ya, apa namanya ya, buang-buang lah, buang-buang komputasi. Ya tidak efektif atau tidak efisien kan gitu gampangnya ya. Kamu istilahnya gini, kamu bisa ke kampus jalan kaki, kamu tapi kamu naik naik mobil gitu ya. Padahal jalan kaki mungkin cuma 2 menit ya. Ya pakai mobil juga bisa. Ya mungkin juga waktunya bisa jadi cuma 2 menit juga ya. Tapi kan bensinnya lebih banyak yang dikeluarkan daripada jalan kaki. Nah gampangnya gitulah. Sehingga kalau ketemu dengan yang kondisi seperti ini ya, berbelok-berbelok begini, ini kan errornya nanti bakal fluktuatif. Errornya bisa naik ya, mungkin bisa turun, sehingga nanti di sini adanya diferensial ya, diferensial controller dan integral controller itu nanti akan membuat ya perbaikan karena adanya fluktuatif dari error ini. Ya apalagi errornya bisa nanti naik terus, nah itu otomatis ya integral controllernya yang main. Ya, kalau terjadi perubahan yang signifikan dari naik turun nanti diferensialnya yang lebih banyak main. Nah, itu kenapa tadi saya tanya perjelas fazenya itu ada di mana. Kalau cuma di sini ya nanti tidak tidak signifikan apa namanya hasilnya ya. Bahkan ini secara umum tidak usah dibedakan kecepatan antara di sini sama di sini, nggak ada masalah. Karena nggak mungkin juga kecepatan di sini sangat kencang sekali, nggak mungkin. Pasti ya untuk robot mobile ini paling ya segitu-segitu aja ya. Oleh karena itu eh, harusnya fazinya ya dibikin yang lebih sedikit apa kelihatan performanya. Kalau ini nanti nggak kelihatan performanya. Nah mungkin, nah ini mungkin ya bisa ditambah misalnya arena yang bentuknya misalnya ini saya ganti dulu warnanya nggak kelihatan kuning. Ya misalnya arenanya yang eh bentuknya begini misalnya. Nah, kemudian objeknya di sini. Ya, sehingga ini kalau robotnya di sini, ini objek ini nggak kelihatan nih, ketutupan dinding gitu ya. Nah, sehingga dia harus menusuri dinding dulu. Nah, pas di sini hadap ke sana baru kelihatan ya. Mendekatnya inilah baru kemudian juga dimainkan fazinya. Jadi ada dua, kalau mau ya ada dua dua hal gitu ya. Pengendalian kecepatan fazinya yaitu menjaga kestabilan dengan dinding ini. Ya, jadi kalau diharapkan ini nilainya jaraknya X ya X terus gitu kan ya. Nah, sampai di sini juga harusnya X kan gitu. Beserta karena nanti agar presisi bisa ngambilnya karena kalau agar presisi kan berarti harusnya robotnya udah mulai pelan di sini ya. Kalau nggak pelan nanti kebablasan kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau sudah ada objeknya ya dia sambil menjaga jarak dengan dinding juga mengatur kecepatan kaitan dengan jarak dengan objek. Nah, itu akan kelihatan fuzzy logicnya itu performanya di mana di situ nanti. Sehingga nanti kalau mau dibandingkan dengan metode lain itu jadi lebih mudah. Ya, maksudnya mudah itu dalam arti perbedaan performanya ya, bukan ngodingnya. Kalau ngodingnya ya pasti lebih susah dibandingkan dengan yang tadi ya, yang lurus doang itu. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi ada arenanya dulu sehingga ini tidak langsung terekspos langsung dari robotnya. Kalau terekspos langsung dari robotnya ya gampang gitu ya, nggak perlu ada controller ya langsung mendekati aja. Ya. Sehingga nanti arenanya bisa dibikin sedemikian rupa. Ini contohnya ya. Ini salah satu alternatif ya. Nanti silakan kalian bisa lebih explore lagi kira-kira apa yang bisa diperdalam kaitan dengan ini. Ya. Ya, sehingga nanti fazinya itu biar lebih kelihatan performanya seperti apa. Kalau seperti ini nggak mungkin kamu pakai if ya, pasti jelek banget jalannya. Ya, jelek banget. Oleh karena itu, nah disinilah peranan algoritma untuk fuzzy logic controller gitu ya karena permasalahannya juga bukan permasalahan yang linear kalau seperti ini ya. Nah itu maksud saya sehingga harusnya ya diperbaiki implementasi untuk fuzzy logicnya itu tidak tidak hanya untuk pengereman terhadap jarak dengan objek saja ya atau pengaturan kecepatan dengan objek saja tapi lebih harus lebih advance lah daripada itu. Terus ini
Ya sehingga itulah ditambah lah. Mungkin ada tambahan yang membuat fuzzy logicnya itu biar lebih lebih apa namanya? Lebih kelihatan ya, lebih kelihatan performanya. Oke, kayaknya situ aja. Lanjut ke kelompok kedua. Jadi mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan dari kelompok kami untuk share screen. Ya, langsung silakan. Siap. Baik, dari kelompok kami akan melakukan presentasi dengan judul Mobile Transporter Robot menggunakan sensor ultrasonik HCSR04 berbasis Fuzzy Control System dan Bluetooth. Untuk anggota kelompok kami yang pertama itu ada Mira Aprila Savitri dengan NIM 005, Syarah Anaya dengan NIM 008, Rifki Wahyuwanana dengan NIM 009, Awang Abiantara dengan NIM 014, dan Bagas Danusa Putro dengan NIM 019. Dan untuk latar belakang dari eh, proyek kami ini yaitu karena kemajuan teknologi robotika mendorong pengembangan sistem otomatis dan cerdas yang mampu menangani situasi kompleks dan dinamis. Dalam mata kuliah sistem kendali cerdas ini sendiri, mahasiswa mempelajari metode kendali modern seperti logika fuzzy dan PID yang relevan untuk sistem semacam itu. Sebagai implementasi pembelajaran, dirancang sebuah robot cerdas multifungsi yang dapat membaca garis, memindahkan barang, dan dapat dikendalikan secara manual maupun bergerak otomatis sesuai program. Logika fuzzy digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis sensor jarak, sedangkan pihak kendali PID untuk membaca garis, mengatur kecepatan, dan kestabilan gerakan. Proyek ini bertujuan menjadi sarana pembelajaran aplikatif dalam memahami sistem kendali cerdas secara nyata, serta dapat menjadi pengembangan untuk robot transporter seperti AGV atau Automated Guided Vehicle. Dan untuk tujuan dibuatnya proyek ini yaitu tujuan atau capaian proyek ini yaitu merancang dan membuat robot cerdas yang dapat mendeteksi objek menggunakan sensor jarak, kemudian menerapkan logika line following ke robot di mana deteksi jalur dengan sensor infrared, kemudian mengimplementasikan algoritma fuzzy logic untuk pengambilan keputusan berdasarkan data jarak yang terbaca oleh sensor, dan menerapkan kendali PID untuk mengikuti garis, mengatur pergerakan seperti kecepatan, roda, atau gerak lengan robot. Kemudian membangun sistem transporter menggunakan lengan robot untuk mengambil dan memindahkan objek, lalu mengintegrasikan kontrol otomatis dan manual dengan remote control, agar pengguna dapat menggunakan robot sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir yaitu mengasah kemampuan mahasiswa dalam merancang dan menerapkan sistem kendali cerdas melalui proyek berbasis robotika. Yang selanjutnya itu gambaran fisiknya. Baik, di sini gambaran fisiknya kami ingin memadukan antara ketiga contoh gambar berikut, yaitu robot dengan tiga roda atau dua roda aktif dengan motor kuning seperti ini. Kemudian disatukan seperti robot Cosmo yang di tengah. Dan eh, kalau robot Cosmo kan di tengahnya itu pakai lengan yang pengait ya. Nah, kita coba modifikasi menggunakan sebuah gripper atau penjepit. Next. Selanjutnya yaitu untuk fitur. Em, di sini fitur dari robot kami yaitu dapat mengikuti garis atau line following. Kemudian yang kedua, membaca jarak untuk mengambil keputusan antara berhenti, mengambil dan memindahkan barang. Nah, barang ini kita estimasi bobotnya di bawah 500 gram.
atau bisa dibilang sebagai transporter. Em, Selanjutnya, robot ini bisa dikontrol menggunakan controller atau secara manual, antara mode manual dan autonomous. Autonomous dalam arti dia bisa bergerak sendiri dan mengambil keputusan sendiri. Next. Selanjutnya ada cara kerja dari konsep robot yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama itu ada mode manual di mana ketika robot dinyalakan, maka daya baterai akan mengalir ke microcontroller dan komponen yang lain. Selanjutnya, microcontroller akan menyalakan setup komunikasi dengan receiver Bluetooth. Lalu, microcontroller setup pin output digunakan untuk motor driver. Selanjutnya, remote dikendalikan untuk mengirimkan sinyal pada Bluetooth. Dan receiver menerima sinyal dan mengirimkan kepada microcontroller. Microcontroller akan membaca data input arahan dari remote, lalu microcontroller akan mengatur arah motor berdasarkan input, terus motor driver menggerakkan motor roda kanan dan ke kiri. Selanjutnya, robot bergerak sesuai perintah pengguna. Habis itu akan ada decision, apakah ada perintah baru dari remote. Jika iya, langsung akan mengubah arah sesuai dengan perintah baru. Jika tidak ada, maka robot akan berhenti atau diam di tempat. Selanjutnya setelah itu akan ada decision lagi, apakah mode diubah. Jika iya, maka robot akan keluar dari mode manual atau selesai. Jika tidak, robot akan kembali ke pembacaan input remote dan balik lagi untuk menunggu perintah seperti decision pertama. Lalu selanjutnya adalah mode anomalous. Ketika proses dimulai atau robot dinyalakan, microcontroller akan mengaktifkan sensor dan motor. Lalu pada saat robot masuk ke dalam mode autonomous, robot akan membaca garis hitam sebagai jalur di mana robot ini akan mengikuti jalur tersebut. Ketika berjalan, robot ini akan membaca sensor apakah pada jalur ada obstacle yang menghalangi. Jika tidak, maka robot akan bergerak mengikuti jalur sampai habis. Tetapi ketika ada, robot ini akan memindahkan obstacle tersebut menggunakan arm. Lalu setelah dipindahkan, sensor ini akan membaca lagi apakah masih ada obstacle yang menghalangi jalur atau tidak. Jika sudah tidak ada, maka robot ini akan terus bergerak mengikuti jalur sampai jalur habis. Tetapi ketika ada, robot ini akan kembali memindahkan sebuah obstacle tersebut menggunakan arm. Lalu ketika jalur sudah terbuka, robot ini akan kembali bergerak sampai jalur habis. Ya, dan proses selesai. Lalu selanjutnya adalah konsep uji coba. Untuk mode autonomous ini, robot akan bergerak mandiri mengikuti garis menganalisis obstacle, lalu mengambil keputusan seperti memindahkan obstacle tersebut. Mode ini diuji coba bertujuan untuk menguji kemampuan logika robot dalam mengenali obstacle dan mengambil keputusan serta mengikuti garis. Uji coba dilakukan dengan membuat lintasan dengan garis hitam atau lakban yang ditempelkan di meja putih dengan obstacle ringan dengan bobot kurang dari 500 gram. Selain itu, ketika mode autonomous dinyalakan, kita mengamati perilaku robot. Apakah robot bisa mengenali obstacle? Apakah robot mencoba memindahkan obstacle? Apakah robot mengikuti garis hitam yang disediakan?
Lalu ada parameter yang dijadikan penilaian. Yang pertama adalah keberhasilan analisis obstacle, lalu efektivitas keputusan memindahkan barang, efektivitas mengikuti garis, dan waktu penyelesaian misi dari titik awal ke tujuan. Selanjutnya adalah ketika robot dalam mode manual. Robot akan dikendalikan secara langsung menggunakan controller untuk bergerak maju, mundur, berbelok, berhenti, dan menggerakkan arm. Tujuan dari uji cobanya adalah mengambil alih kendali robot ketika terdapat error atau bug pada mode autonomous. Langkah uji coba yang dilakukan adalah dengan menghubungkan remote ke robot dan menyalakan dalam mode manual. Lalu perintah dari gerakannya adalah maju, mundur, belok kanan, belok kiri, berhenti, mengangkat arm, dan menjepit obstacle. Parameter yang dinilai adalah waktu respon terhadap input dari remote, akurasi pergerakan sesuai input yang diberikan, delay atau error selama kendali. Selanjutnya adalah schedule atau jadwal. Kami sudah membuat jadwal yang akan kami lakukan per minggunya, dimulai dari April minggu kedua atau minggu kemarin. Kami sudah melakukan pembuatan ide atau konsep mobile robot, pembagian tugas, pembuatan jadwal, pembuatan laporan mingguan, dan juga pembuatan PPT mingguan. Nah, untuk pembuatan laporan mingguan dan PPT mingguan ini akan kami lakukan sampai dengan Mei minggu keempat. Kemudian untuk April minggu ketiga, kita akan melakukan perancangan mekanik, perancangan elektronik, perancangan program, pembuatan RAP, dan juga pembelian atau persiapan bahan yang akan digunakan. Kemudian untuk April minggu keempat, itu kita melakukan pembuatan mekanik dan elektronik, pembuatan program dasar, dan juga assembly. Kemudian untuk Mei minggu pertama, kita melakukan pembuatan program kendali cerdas, assembly, dan troubleshooting. Kemudian untuk Mei minggu kedua sampai dengan Mei minggu keempat, kita melakukan hal yang sama, yaitu melakukan troubleshooting. Kemudian untuk Juni minggu pertama, kita melakukan uji coba. Kemudian kita juga melakukan penulisan laporan akhir dan pembuatan PPT akhir. Kemudian untuk Juni minggu kedua kita akan melakukan presentasi akhir. Next. Selanjutnya adalah pembagian tugas. Di sini setiap anggota memiliki 4 job desk. Yang pertama, Mira itu membuat RAB, troubleshooting, dan mekanik, dan juga membuat PPT. Kemudian untuk Bisyarah Anaya itu melakukan assembly, membuat flowchart cara kerja, mekanik, dan juga menulis laporan. Untuk Rifki membuat desain robot, membuat desain skematik, desain 3D, dan juga sebagai mekanik. Kemudian untuk Awang melakukan assembly, membuat flowchart cara kerja, troubleshooting, dan juga sebagai mekanik. Kemudian Bagas Danu membuat flowchart program, membuat program, mekanik, dan juga sebagai dokumentasi. Next. Selanjutnya adalah referensi. Di sini kami menggunakan 6 referensi, diantaranya terdiri dari YouTube, dokumentasi, dan juga jurnal internasional. Next. Sekian yang dapat kami presentasikan. Jika ada tanggapan dari Pak Ardi, dipersilahkan. Oke, ini hampir semuanya mobile robot ya. Walaupun di awal saya sampaikan semuanya memang mobile robot, tapi sepertinya ini kan berlima ya, ini berlima
di lab kita tuh ada DJI drone, DJI Telo. Nah, silakan pakai itu aja. Jadi konsepnya sih mirip dengan yang kelompok 3 ya. Jadi mungkin pakai shape atau color detection atau apapun itu untuk deteksi, kemudian ya terbangnya follow, follow tapi di situ ada fazinya. Nanti silakan cari referensi sehingga semuanya bisa disesuaikan dengan itu. Nah, keuntungannya yang pertama nggak usah mikirin hardware. Kenapa? Karena hardwarenya udah jadi, semuanya udah langsung bisa terbang, jadi langsung bisa mengerjakan kode programnya. Jadi bisa langsung fokus di bagian pengembangan algoritmanya. Ya, jadi nggak perlu ada progres untuk rangkaian, nggak perlu ada progres untuk ya walaupun mungkin kalian perlu jelaskan ya, cuman nggak perlu dibikin karena udah jadi semua gitu ya, sehingga bisa berfokus pada penggunaan atau pengembangan dari algoritma yang dikembangkan aja. Ya tentunya ya silakan mau pakai Fuzzy ataupun yang lain, tapi secara umum minimal ya pakai Fuzzy. Oke, itu aja catatan dari saya sehingga bisa segera di shift ya, digeser topiknya dan mulai minggu depan ya yang disampaikan ya sesuai dengan apa yang judul yang saya berikan. Oke, terakhir kelompok satu. Baik, Pak. Sebelumnya izin share screen, Ki. Ya, langsung aja silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai robot line following berjudul implementasi metode fuzzy logic pada robot autonomous moving object. Latar belakang dibuatnya robot ini, yakni perkembangan teknologi robotika telah menghadirkan berbagai solusi otomasi yang membantu pekerjaan manusia, terutama dalam tugas-tugas yang berulang dan berpotensi berbahaya. Salah satu inovasi yang banyak dikembangkan adalah autonomous moving object, yaitu robot yang mampu bergerak secara mandiri dan melakukan tugas pemindahan objek. Namun, di dunia industri saat ini masih terdapat berbagai permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi. Salah satunya adalah ketidakefisienan waktu dan human error dalam proses pemindahan barang yang masih dilakukan secara manual, terutama pada usaha skala kecil, contohnya warung makan. Selanjutnya, untuk tujuan dari dibuatnya robot ini adalah yang pertama, mengotomatiskan proses pemindahan objek dari satu tempat ke tempat lain secara efisien dengan memanfaatkan sensor warna sebagai pemicu pengambilan objek. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan kestabilan navigasi robot menggunakan sistem kendali fuzzy logic agar dapat mengikuti jalur dengan mulus, tidak kaku atau smooth. Ketiga, memberikan fleksibilitas dalam pengoperasian, baik secara otomatis maupun manual, sesuai kebutuhan lingkungan atau kondisi tugas. Yang keempat, menerapkan konsep kendali cerdas dalam sistem robotika sebagai sarana pembelajaran dan penerapan nyata logika fuzzy dalam dunia otomasi. Yang kelima, mempermudah pekerjaan manusia dalam tugas yang berulang dan membutuhkan ketelitian tinggi, seperti pengambilan dan pengiriman barang ringan di area tertentu. Jadi, inti dari tujuan dibuatnya robot ini yaitu bertujuan untuk merancang robot yang dapat berjalan secara otomatis, mengikuti garis dengan sensor line follower, serta mampu mengenali dan memindahkan objek berdasarkan warna.
Selain itu, robot juga dilengkapi mode manual yang dikendalikan melalui kontrol konsol. Sistem kendali fuzzy logic diterapkan untuk mengatur pergerakan agar lebih halus dan responsif terhadap kondisi lingkungan. Proyek ini memberikan pemahaman mengenai penerapan sistem kendali cerdas dalam pengembangan robot multifungsi. Kemudian untuk fitur-fiturnya, yang pertama ya ini dapat berubah mode otomatis dan manual. Yang kedua, dapat memindahkan barang menggunakan arm kurang lebih 100 gram. Yang ketiga, pada mode manual, dapat dikendalikan menggunakan controller konsol. Dan yang terakhir, untuk penanganan error, sistem terstruktur oleh fuzzy logic. Baik, untuk cara kerja robot sendiri yaitu saat mode otomatis, robot bergerak mengikuti jalur berupa garis hitam menggunakan sensor land follower. Nah, sensor tersebut membaca posisi garis lalu data sensor diolah sistem kendali fuzzy logic untuk mengatur kecepatan motor kiri dan kanan agar robot tetap berada di jalur dengan gerakan yang halus dan stabil. Lalu selama bergerak, robot juga memanfaatkan sensor warna tertentu seperti pink, ungu, atau putih. Jika jika objek dengan warna yang telah diprogram terdeteksi, maka robot secara otomatis mengaktifkan gripper atau capitan untuk mengambil objek dan meletakkannya di lokasi yang ditentukan. Setelah tugas selesai, robot kembali ke titik awal untuk memulai siklus berikutnya. Saat mode manual, pengguna dapat mengendalikan seluruh fungsi robot secara langsung melalui controller konsol. Pengguna bebas mengatur arah gerak robot, maju mundur kiri kanan, serta mengontrol gripper untuk mengambil dan meletakkan objek secara real time. Mode ini berguna saat kondisi lintasan tidak memungkinkan untuk navigasi otomatis atau dibutuhkan kontrol yang lebih presisi. Baik, untuk selanjutnya yaitu eh, nanti robot kami itu diletakkan di salah satu di suatu rintangan di mana nanti dari input sensor itu menentukan apakah nanti robot itu akan eh, straight atau berrotasi. Kemudian nanti dari sensor itu sendiri, jika robot itu jalan lurus mengikuti eh, lintasan, nanti untuk ketika dibelok nanti masih difilter dengan fuzzy logic agar lebih stabil dan tetap berada dalam lintasan. Kemudian jika nanti sensor warna mendeteksi sebuah objek dengan warna yang telah ditentukan oleh praktikan, maka robot itu akan mengambil dan berputar, kemudian kembali ke jalur dan eh, ke tempat yang telah ditentukan. Kemudian yaitu yang kedua ya, arah rotasinya sendiri, di mana robot itu nanti berputar ke kanan dan ke kiri, yang dimana mengacu pada inputan sensor untuk membaca apakah robot tersebut tetap berada dalam garisnya atau telah melewati garis. Kemudian berputar agar tetap berada dalam garis tersebut. Baik, untuk selanjutnya pada kerjaan dalam pemindahan, proses pemindahannya. Halo, halo, cek. Jadi untuk selanjutnya pada kerjaan dalam pemindahan objek, yang pertama ARM akan bekerja sesuai dengan pembacaan sensor. Jika sensor membaca eh, warna pink, objek yang berwarna pink, maka perintah akan menjepit objek. Kemudian objek akan dibawa kembali ke start. Selain itu, jika warna selain pink, kami menjadikan warna ungu dan putih sebagai warna lainnya untuk membedakan objek A, B, C, sehingga progresnya sama. Nanti eh, AM akan mengangkat objek tersebut, kemudian robot akan mengembalikan
ke akan meletakkan objek ke start. Selanjutnya pada flowchart kerja fasinya. Jadi untuk fasi ini akan terhitung dari inputan sensor LDR-nya atau sensor inframerah. Jadi yang pertama robot akan diletakkan di atas garis apa garis untuk tracknya, yang mana nantinya sensor akan membaca apakah robot berada di atas garis yang dimaksud. Yang kami gunakan itu garis warna hitam. Jadi ketika robot dibelokkan secara tidak sengaja ataupun robot akan memutari track eh, yang kita gunakan, maka nilai error dari sensor tersebut akan eh, diproses melalui fuzzy logic, yang mana akan mengeluarkan input nilai Krips yang akan digunakan sebagai acuan eh, kerja motor tersebut. Baik, untuk gambarannya sendiri, lintasan yang akan kita aplikasikan yaitu seperti ini, di mana sebelah kiri sendiri kita gunakan sebagai start, di mana nantinya praktikan itu meletakkan robot, kemudian mengikuti jalur melengkung ke arah kanan, yang di mana nanti dideteksi oleh sensornya LDR. Kemudian di pertigaan pertama, robot tersebut akan berbelok hingga mendeteksi objek yang berada di eh, kotak di tengah itu. Kemudian berputar lagi kembali ke start, kemudian berulang hingga ke pertigaan kedua, kemudian mendeteksi warna objek. Jika sesuai dengan apa yang telah diinputkan, maka robot akan berputar kembali ke start dan dilanjutkan sampai ke objek yang terakhir. Untuk grippernya sendiri yaitu seperti ini, di mana ketika nanti robot telah berada di objek dekat objek yang pertama atau yang berikutnya, arm tersebut akan turun terlebih dahulu, kemudian membuka gripper, kemudian sensor warna mendeteksi apakah objek tersebut sesuai dengan warna yang telah kita inputkan. Jika sesuai, gripper tersebut akan mencapit dan mengangkat kembali, kemudian melakukan rotasi. Lanjut. Oke, untuk full desainnya seperti ini, Bapak. Kita menggunakan 3 roda, di mana kita terdapat 2 motor DC, kemudian satunya ada crazy wheel, di mana ini hanya mengikuti dari gaya 2 motor belakang. Baik, untuk kesimpulan dan rencana pengembangan, robot yang kelompok saya rancang berfungsi memudahkan sebagian pekerjaan manusia dalam mengantar atau mengirimkan sesuatu yang membutuhkan waktu dan perulangan sehingga dapat diotomasikan. Rencana pengembangannya untuk robot ini yaitu nantinya robot dapat berjalan dengan smooth dengan meminimalisirkan overshoot dalam menyeimbangkan jalur menggunakan metode fuzzy logic. Nantinya robot ini dapat memindahkan objek-objek dari tempat A menuju tempat B atau tempat tujuan lain. Baik, untuk referensinya ada pada slide. Kami menggunakan 3 referensi yang berasal dari berbahasa Indonesia dan 1 referensi berbahasa asing dan 2 referensi berasal dari YouTube.
Baik, mungkin sekian saja Pak untuk presentasi dari kami. Mungkin ada tanggapan atau yang lain. Oke, sebentar. Oke, coba ditunjukkan tadi fuzzy logicnya ada di bagian mana? Nah, ini untuk membaca sensor value ini tadi pakai sensor apa, Mas? Untuk sensor value itu memakai sensor infrared, Pak. Jadi lebih menyeimbangkan kepada jalur yang di bawahnya agar tetap mengikuti garisnya. Mana apa? Sensornya mana? Maksudnya ada nggak penjelasan? Sejauh ini kami eh, belum ada belum membuat penjelasan terkait sensor yang akan digunakan dan bagaimana sistematika kerjanya. Namun kami mengacu pada eh, jalur yang eh, kami ambil dari referensi juga, Pak. Oke, coba jelasin cara singkat fuzzy logicnya kalau yang kayak gini digunakan di mana dan untuk apa ini, Mas? Terus cara kerjanya gimana? Jadi untuk pertama, semisalkan secara tidak sengaja mungkin ada rintangan di jalur tersebut sehingga eh, Tidak mem- sengaja rintangan tuh maksudnya gimana, Mas? Ini aja jelasin yang di sini aja. ya, Pak. Mungkin seumpama itu kan di depannya ada sensor infrarednya Pak yang untuk membaca jalur. Nanti mungkin untuk cob dicobanya itu jadi robotnya itu digeser sedikit, disenggol sedikit yang bagian depannya tapi tidak melebihi dari sensor infrarednya. Nah, itu nanti fazinya digunakan untuk meluruskan kembali sampai berada pada tengah-tengah jalur kembali, Pak. Kemudian Oke, kalau kayak gitu, terus kalau kayak gitu, gimana sensornya jadinya? Maksudnya concern kalian kaitan dengan sensornya, oh sensornya harus begini-begini atau bagaimana, itu ada nggak yang harus diperhatikan? Jadi nanti mungkin sensornya di apa namanya difokuskan yang membaca benar itu yang tengah aja Pak. Jadi ketika nggak pas yang di kan kalau nggak salah di saya lihat untuk PCB boardnya infrared itu ada lima apa namanya 5 sensor di dalamnya. Ada 2 di pinggir kanan kiri dan 1 di tengah. Jadi nanti logiknya itu ketika garis line-nya itu ada pada tengah sensor, itu berarti robot sudah masuk dalam kondisi lurus. Tapi ketika 2 kanan kirinya yang membaca, itu berarti robot belum masuk pada lintasan jalur yang benar. Kalau nggak benar, Kalau nggak benar, nanti robotnya mungkin akan berbelok, Pak. Sedikit. nah terus gimana? Kamu bayangkan ya, kebutuhan sensor dengan fazinya itu jadinya gimana? Ada penjelasannya nggak? Atau kamu dapat dari referensi kira-kira oh harusnya begini 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 atau gimana gitu?
Karena yang saya tangkap dari penjelasanmu itu kayak sekedar on off aja. Tadi apalagi disampaikan harus pas di tengah. Nanti kalau geser dikit, sensornya geser dikit, langsung bergeser dikit juga. Nah, itu kan seolah-olah ya hanya on off aja toh. Pakai 2 sensor atau 3 sensor bisa nggak? Oke, baik, Kak. Izin menjawab. Untuk menjawab yang fuzzy logicnya itu dipakai di mana, yaitu sebenarnya untuk sensor lebih atau lebih banyaknya sensor itu sebenarnya sedikit berpengaruh karena untuk main apa sensor utamanya itu yaitu sensor pada tengahnya, sedangkan sensor pada kiri kanan yaitu untuk mendeteksi apakah robotnya itu tetap berada pada lintasan yang benar atau menyeimbangkan robotnya pada lintasan itu sendiri, Pak. Untuk jawaban yang ditanyakan Pak Ardi, menggunakan 3 atau 2 sensor itu apakah cukup? Untuk 2 sensornya sendiri itu nggak bakalan cukup karena yang dibutuhkan adalah main sensornya di tengah. Untuk yang 3 sensor kemungkinan cukup, Pak, karena kita bisa mendeteksi kiri dan kanan, dan yang tengah itu sebagai sensor utamanya. Oke, sepertinya belum nyambung ya kamu. Nggak mungkin bisa kalau cuma pakai 3 sensor tuh. Oke, gini aja. eh Diganti sensornya dengan menggunakan kamera. Ya, jadi deteksi jalurnya itu menggunakan kamera, nggak usah pakai infrared. Kemudian nanti bandingkan. Karena kalau cuma cuma fuzzy logic, line follower ya, line follower menggunakan infrared, terus kemudian PID fuzzy logic itu artikel di internet banyak sekali, video banyak sekali. Ya, jadi apa namanya? Ya, biar ada sedikit improvement, kita ganti sensornya dengan kamera. Itu catatan pertama. Terus yang kedua, tambahkan implementasi terkait dengan neural network, neural control. Nah, silakan itu nanti dicari referensinya sehingga apakah nanti digunakan untuk tuning fuzzy, apakah digunakan untuk tuning PID, apakah digunakan untuk langsung sebagai sistem kontrolnya sendiri. Nah, itu silakan kalian cari referensi sehingga nanti bisa lebih kuat untuk penjelasan dari project yang kalian bikin. Nah, oleh karena itu silakan bisa tidak diubah ya, tapi di, diperbaiki ya, diganti sesuai dengan saran yang saya berikan. Oke, saya rasa itu aja bisa dicukupkan. Share screen-nya coba dimatiin dulu. Nah, sehingga besok pertemuan besok itu mana nih share screen? Pertemuan besok berkaitan dengan perancangan mekanik, eh, elektronik maupun program. Nah, untuk perancangan mekanik, ya ini udah saya lihat malah pada gambar gitu ya. Padahal itu bukan concern kita. Ya, untuk perancangan mekanik, ini terpaksanya kalian gambar sendiri pakai apa hand drawing ya. Ini nggak ada masalah. Ya, hand drawing oke, kamu mau desain 3D pun oke, nggak ada masalah. Dan ini bukan menjadi concern kita. Ya, sekali lagi ini bukan menjadi concern kita. Kita kan prodinya teknik elektronika. Nah, untuk yang menjadi concern kita ada di perancangan elektronikanya. Nah, tentunya ini harus deep analisisnya. Kemudian juga deep eh, planningnya. Maksudnya deep analisis dan deep planning gimana? Nah, tadi saya udah kasih contoh. Ya, misalnya milih motor itu harus berdasarkan analisis, analisis perbandingan. Tidak sekedar, oh saya mau pakai ini gara-gara ini lebih mudah, lebih murah, lebih gampang. Nah, itu ya itu juga jadi alasan, cuman tidak seperti itu cara berpikirnya untuk bisa memilih komponen. Sehingga silakan bisa disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan spesifikasi ya, sehingga nanti muncul komponen-komponen itu tidak berdasarkan suka nggak suka, tapi berdasarkan analisis kebutuhan.
Nah, itu kaitan dengan eh itu mekanik dan elektronik ya seperti itu gitu ya. Pemilihan komponennya. Terus untuk elektronika ya mestinya eh apa namanya? Ya berangkat dari skematik gitu ya. Ya, berangkat dari skematik. Jadi bikin rangkaian ya berangkat dari skematik. Silakan dibikin. Walaupun nanti implementasinya kalian pakai PCB lubang nggak ada masalah. Ya, yang jelas untuk perancangan ini ya harus profesional. Ya, kita bikin dengan yang profesional ya, dengan menggunakan software ya terserah softwarenya bebas apa yang kalian bisa karena banyak sekali software-software yang bisa kalian gunakan. Salah satunya kalau mau kolaborasi bisa pakai yang online ya, isi EDA ini bisa bisa online, jadi bisa kerja bareng-bareng. Ya, di sana bisa untuk skematik ya, bisa bikin skematik seperti ini ya. Kemudian nanti bikin PCB ya atau layout ya, gampangnya layout. Jadi nanti dari layout dari skematik dikonversi jadi layout ya. Kemudian sekaligus tampilkan visualisasi. Tidak harus pakai isi EDA. Rata-rata semua software untuk rancang sistem elektronik semuanya udah bisa 3D model seperti ini pakai software apapun. Kenapa ini menjadi penting? Ya, sekarang ini menjadi penting ya biar teman-teman tahu oh ini ternyata posisinya udah apa nggak ada masalah lah gitu ya. Jangan sampai nanti kayak gini misalnya ini terlalu dekat tombolnya ini jadi nggak bisa dipencet gitu misalnya. Nah, itu kan kalau disimulasikan ke 3D preview atau bentuk 3D seperti ini jadi kelihatan semuanya ya. Walaupun nanti sekali lagi implementasinya mungkin kalian nanti pakai PCB lubang nggak ada masalah ya, tapi kompetensi untuk mendesain rangkaian elektronik ya harus sesuai dengan kaidah perancangan yang benar gitu ya, mulai dari bikin eh, apa bill of materialnya, jadi bikin bom ya, atau bikin listnya itu, kemudian baru lanjut ke skematiknya ya, lanjut ke layoutnya, baru lanjut ke 3D preview ya, biar bisa mengira-ngira kira-kira ini desain saya udah oke belum ya gitu ya. Nah, itu tahapan untuk perancangan elektronik ya. Kemudian ada juga mestinya perancangan software atau perancangan algoritmanya. Nah, ini harus ada sistem kendali cerdasnya di sini. Ya, jadi contoh misalnya tadi perhitungan untuk motor kanan dan motor kiri pada apa area yang misalnya seperti ini ya. Nah, ini tentunya ya harus nah kayak gini misalnya ini robotnya di sini kemudian bisa mengikuti jalur seperti ini kan pasti harus ada algoritmanya. Nah, oleh karena itulah di pertemuan selanjutnya teman-teman buat perancangan algoritmanya. Tentunya ini bisa ditulis dengan menggunakan flowchart ya dan seterusnya. Dan fungsi dari kalian bisa mendefinisikan fitur dengan baik itu nanti bisa memudahkan ini semua. Ya, tadi saya udah kasih contoh termasuk sensornya nanti misalnya pakai IMU. Nah, IMU ini banyak ya, ada MPU 60 50 dan seterusnya. Kemudian nanti line following sensornya pakai apa ya. Sehingga banyak opsi. Nah, nanti dipilih berdasarkan analisis kebutuhan. Kemudian dari fitur ini juga bisa menentukan algoritmanya untuk membuat program yang ada stabilnya ini ya, stabil untuk robot ini apa yang harus dikerjakan ya untuk bisa ngikuti jalur gitu ya, line following ini apa yang harus dikerjakan. Nah, ini kan berkaitan dengan program. Jadi oleh karena itu silakan fitur ini benar-benar dideklarasikan dengan yakin, dengan mantap, sehingga nanti ketika diturunkan ke bagian-bagian mekanik, elektronik dan algoritma itu lengkap gitu ya, dan nggak usah pusing besok nanti kalau mau nyolder oh udah ada perancangan yang baik. Besok kalau mau bikin hardware-nya atau bikin bodinya oh udah ada coret-coretan untuk mekaniknya ya, sesuai dengan itu tinggal diikuti aja kan gitu. Termasuk bikin programnya dengan perancangan algoritma yang baik, besok ngetik coding itu ya sudah ada guidance-nya, nggak asal-asalan ngetik
saat itu baru dipikirin saat itu. Nah, itu nanti nggak selesai-selesai kalau kayak gitu. Pasti ketemu errornya terus. Tapi kalau dirancang dengan baik, sehingga nanti ketika bikin program apa ya sudah sesuai dengan guidance yang dirancanakan. Nanti ketika ada perubahan, ada perbaikan, ya nggak ada masalah. Tapi paling tidak secara garis besar algoritma atau program yang disusun itu sudah sesuai perancangan. Dan jangan lupa besok di minggu depan juga dipresentasikan kaitan dengan perbaikan-perbaikan yang sudah saya sampaikan di yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi silakan bisa dijadikan referensi untuk perbaikan dan dipresentasikan lagi di minggu depan. Jadi minggu depan itu untuk perbaikan hari ini beserta tambahan tugas untuk di pertemuan 9. Oke, mungkin itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Nah, ini mana nih? Salah satu. Ya, silakan. Yang untuk kelompok 2 itu kita jadinya drone ya kan, Pak. Untuk fiturnya itu tuh apakah kayak bisa face tracking atau bagaimana gitu? Ya, terserah, bebas. Ya, cari referensi. Tapi yang memungkinkan karena di sana ada kamera, jadi bisa digunakan untuk objek tracking atau objek following. Oke. Silakan cari Ka- referensi. Sama untuk minggu depan kalau sesuai jadwal kan kita perancangan desain sama implementasi. Kalau tempat kita itu apakah boleh langsung program atau harus mengikuti sesuai dengan jadwal? Sebenarnya kalau advance, misalnya pertemuan besok ada yang robotnya udah jadi, nggak ada masalah. Kalau advance tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu atau yang kurang bagus itu kalau malah masih mempresentasikan yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kalau besok sudah ada mencoba implementasi, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian dianalisis ini sepertinya kurang begini, kurang begitu, ya, sampaikan ya nggak ada masalah. Tapi minimal kaitan dengan apa yang harus disampaikan di minggu depan ya harusnya semua tercover. Ini walaupun pakai robot yang udah jadi, tapi harus tetap cari kira-kira desain 3D atau desain modelnya seperti apa, ukurannya bagaimana gitu ya. Tidak lantas kemudian nggak usah dipikirin gitu ya. Tetap harus dipikirin. Ya cari informasi walaupun itu tinggal ngambil ya buka datasheetnya, buka spek manualnya, tapi ya tetap harus dicari kemudian bisa dimasukkan ke dalam presentasimu. Ya, beserta juga elektroniknya. Walaupun mungkin elektroniknya closed source ya, kamu nggak bisa buka, pasti ada hal-hal yang bisa kamu jelaskan. Misalnya baterainya berapa, sensornya apa, motornya bagaimana, pasti ada. Jadi tidak lantas langsung fokus di ngodingnya aja gitu ya. Tidak. Ya. Silakan juga bisa sedikit apa dibedah gitu ya. Tapi cari referensi sehingga drone-nya seperti apa itu ya paling tidak kamu cari tahu. Ya, walaupun tidak bikin, tapi harus tahu kira-kira ini sensornya gimana dan seterusnya. Matur nuwun, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Mau tanya, Pak, Ya, jadinya itu silakan. yang drone itu basicnya kamera aja ya. Sensor yang di bawah itu nggak dipakai ya. Sensor yang di bawah itu gimana maksudnya? Ini kan di bawah kan ada sensor lidar atau infrared ini kan, Pak, DJI Telo itu. Kamu baca Jadinya dulu cuma referensi, Mas. Enggak, kamu baca dulu referensi sehingga biar kamu nanya itu ada ininya, ada dasarnya. nggak jadinya kita nggak nentuin ketinggian juga kan, apa cuma yang penting ngikutin objeknya gitu kan, Pak. Tidak menentukan ketinggian gimana maksudnya? Kan DJI Telo itu di bawahnya ada sensor lidar atau ketinggian ya, Pak. Nah, itu nggak usah dipakai kan. Yang penting dia bisa ngikutin kita gitu kan, Pak. Pertanyaanmu ini bisa kamu jawab kalau kamu sudah baca manualnya dulu atau kamu cari referensi dulu, Mas. Bukan bukan jawabannya bukan dipakai tidak dipakai. Ya, kamu baca dulu sehingga kamu nanti bisa menarik kesimpulan. Ya, jadi silakan dicari referensinya dulu, dibaca dulu eh sehingga apa komprehensif penjelasan yang kamu tangkap gitu ya.
Paling nggak kamu tahu, oh ini fungsinya buat apa, sehingga ini dalam pemrograman ini bisa dipakai atau tidak, bisa dikonfigurasi atau tidak. Nah, nanti nanti kamu bisa berkesimpulan sendiri gitu. Yang jelas cari referensi dulu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya rasa itu aja eh yang bisa kita diskusikan. Mungkin saya cukupkan untuk kuliah kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya